Jadi dijelaskan juga dalam Quran Surah Ali Imran ayat 191 bahwa Allah itu tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia gitu. Ya, jadi semua itu ada manfaatnya. Dengan makhluk sekecil ini ketika bersimbiosis dapat berdampak besar bagi manusia gitu. Setelah diteliti juga kita kan membandingkan kulit Scooby ini dengan kulit sintetis, dan hasilnya itu memang tidak berbeda jauh dengan kulit sintetis, atau bahkan bisa lebih dikatakan kalau ini teh berhasil atau berpotensi menggantikan kulit sintetis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berkenalan dengan Lulu dan Aisyah, ya. Lulu dan Aisyah ini adalah tim KSBS yang mewakili KSBS untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah nasional. Betul. Dan juara 1, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di samping ada Ibu Rika, ya, yang merupakan pembimbing dari tim KSBS ini. Jadi pagi ini kita pengen tahu lomba karya tulis ilmiah itu seperti apa. Tapi tentunya sebelum itu kita pengen kenalan dulu nih sama Aisyah. Coba kenalkan secara singkat aja. Jadi nama saya Aisyah Alia Rahma. Saya dari kelas 11 MIPA 1 SMA Quranic Science Boarding School. Asal saya dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Wow, jauh. Iya. Iya. Tapi dekat ya di hati. Insya Allah. Lulu dari mana? Saya Lulu Nurwahida Suraya, berasal dari Majalengka, Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Cukup dekat ya? Iya. 2 jam perjalanan? 3 jam. 3 jam, ya. Kalau ngebut ya 2 jam. Ibu Rika mau kenalan? Ya, perkenalkan, saya Rika Mustika. Saya mengajar di SMA KSBS, itu mata pelajaran biologi. Saya asli dari Tasikmalaya, dari Mangkubumi. Oke, I see. Nah, sekarang kita bicara tentang lomba dan penelitian. Ini mana duluan nih? Ada kepikir mau meneliti sesuatu dulu, baru kemudian ada perlombaan, atau karena ada acara lomba kemudian jadi mikir penelitian? Ceritanya seperti apa dari awal? Jadi sekolah kami itu ada program Risalam, itu tuh riset alam. Oh, Nah, dari situ ya. kita banyak belajar riset. Yes. Kemudian pas ketika dilihat ada ajang perlombaan yang mengadakan itu saat kita SMP pertama kali itu. Iya, iya. Jadi riset alamnya sejak SMP Sejak gitu SMP. ya. Terlatih gitu ya. Iya. Insya Allah. Iya, Lalu iya. ada ajang perlombaan itu dan kami berinisiatif untuk melakukan penelitian lagi. Baik. Jadi stimulusnya ada lomba ya. Ada lomba. Kemudian, nah, objeknya apa sih kemarin ikut lomba penelitiannya? Kemarin itu kita meneliti Scooby. Scooby ini adalah Bukan nama anjing yang di Scooby. bukan Scooby. Jadi ini adalah Apa itu singkatan? singkatan dari Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Ya. Sekumpulan bakteri Acetobacter dan ragi yang bersimbiosis membentuk struktur selulosa. Ini adalah selulosa. Wah, bisa diperlihatkan ke kamera. Oh ya. Ya, ini. Ini kulit bukan? Kulit Kulit. organik. Kulit Setelah- organik. Oke. Kulit. Buatan Iya. organik. Oke. Organik. Jadi sebenarnya ini adalah campuran gitu atau simbiosa lah namanya ya. Simbiosa antara bakteri dan ragi. Iya. Oke. Nah, apa yang Anda teliti? Potensinya sebagai kulit organik. Oke, potensi ya. Nampaknya sangat aplikatif ya. Ya. Iya, betul. Oke. Coba ceritakan setelah diteliti. Oh, ternyatanya itu apa? Oh, ternyatanya. Gimana nih hasilnya? Oh, jadi setelah diteliti kami ya Cerita awalnya, Pak. Cerita Jadi, awalnya, oke. cerita awalnya kita itu di sekolah ada program ekstrakurikuler, Iya. itu karya ilmiah remaja. KIR. Oke. Dari sana dulu. Iya.
Nah, di sana itu dibagi-bagi per kelompok-kelompok Iya, gitu. iya. Kebetulan saya juga pembimbingnya. Nah, membuat penelitian-penelitian sederhana gitu, Oke. seperti membuat yogurt gitu, terus membuat. Nah, awalnya ini Scooby itu membuat teh kombucha. Oh, Fermentasi oke. juga, minuman Iya, fermentasi iya, dari iya, teh. iya. Gitu. Jadi karena kita akhirnya yuk kita yang makanan-makanan dulu Iya, iya, gitu, iya, membuatnya, iya, iya. proses-proses fermentasi. Nah, pas dilihat dari natanya itu, Iya. dari nata Scooby-nya, ketika dijemur ternyata berhasil membuat seperti ini gitu. Oh, Ini iya, iya, tadinya saya kira ini tuh kayak buat plastik gitu ya, bioplastik. Baik. Iya, gitu. iya, iya, Tapi iya. ketika dilihat, oh strukturnya mirip dengan kulit, Kulit. gitu. Mhm. Nah, ini untuk perlombaan kita coba gitu lihat uji fisiknya. Oke. Uji fisiknya. Jadi makanya judulnya tuh karakteristik Kulit. kulit Mhm. Scooby gitu, kulit organik gitu sebagai bahan material. Kita uji fisiknya itu apa saja? Ada Kemarin uji Coba diceritakan. apa? Gimana ini tuh Gimana kulitnya? ya kulitnya? Kerapatan. Ada uji densitas atau kerapatan. Oke. Terus ada uji ketahanan air sama uji biodegradable. Apa itu? Kalau uji biodegradable itu adalah supaya kita mengetahui dia itu apakah mampu terdegradasi dengan baik di Iya. lingkungan. Kalau degradable kan degradasi itu kan penurunan ini ya kekuatan atau penurunan apapun kualitas ya namanya ya. Itu ternyata enggak ya. Iya, Cukup ternyata. kuat gitu. Terurai di Terurai. terurai di sorry. mikroorganisme maksudnya ini Iya, 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 iya. biodegradable-nya gitu. Jadi apakah bisa kan sekarang kayak plastik Yes, itu kan susah terurai iya, gitu. iya. Apalagi sekarang kulit juga kan banyak kulit sintetis yang sulit terurai. Nah, kita pengen membuat suatu produk Yes. nanti ke depannya di mana produk kulit yang kita buat ini bisa terdegradasi gitu di lingkungan. Istilahnya ramah lingkungan. Ramah lingkungan, iya. produknya ramah lingkungan. Oke. Jadi kalau kita kenal ada plastik ramah lingkungan, ini kulit ramah lingkungan. Apa yang terjadi dengan kulit-kulit biasa? Ya, Kulit biasa itu kalau dari kulit sintetis, Iya. dia itu kan sifatnya non renewable, jadi Yes, tidak bisa terurai dan Benar. jika dibakar itu menghasilkan gas-gas karbon dioksida yang dapat membahayakan Iya. pernapasan manusia, dapat mencemari udara gitu. Dan ada lagi kulit hewan, dari kulit hewan Iya. gitu. Kulit hewan itu dia ketika proses penyamakannya Iya. Kimia. iya, menggunakan bahan-bahan kimia sehingga dapat mencemari lingkungan dan membahayakan manusia juga yang tinggal di sekitarnya gitu. Betul. Jadi kalau pakai Scooby ini yang punya potensi, punya sifat kulit ya, udah diuji tadi. Iya. Ini lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan dan Untuk penggunaannya maupun lebih mudah juga. lebih ini setelah diteliti juga kita kan membandingkan kulit Scooby ini dengan kulit sintetis dan hasilnya itu memang tidak berbeda jauh dengan kulit sintetis Iya, atau iya. bahkan bisa lebih dikatakan kalau ini teh berhasil atau berpotensi menggantikan kulit sintetis. Iya. wow. Iya. Iya. Saya baru lihat itu ada makhluk seperti itu. Ya, dipikir kalau dari gambarnya aja kan kayak apa ya, kayak agar gitu ya. Iya, karena ini adalah nata. Ini apa ya, ketemu nggak sengaja atau apa ya, punya dugaan akan seperti itu? Nggak sengaja. Jadi Nggak sengaja. Oke. Jadi ketika itu ada nata yang dari teh kombucha. Ya, Ini adalah starternya kan. ya, Terus iseng-iseng dijemur, ya. ternyata hasilnya seperti ini. Dan jika dilihat-lihat ini seperti kulit gitu. Benar. Kebayang mau kemanain ini penelitian? Maksudnya dilanjutkan seperti apa? Ada apa? Curiosity sisa yang belum terjawab selama penelitian? Boleh diceritakan? Saya pengen yang nguji yang keempat nih yang belum sempat gitu misalnya gitu. Bisa diceritakan nggak? Lanjut ya. Daya tarik. Untuk uji daya tarik kita belum melakukan itu ke lab karena waktu itu waktunya kurang gitu. Daya tarik itu Uji kekuatan untuk tarik. ditarik Kekuatan kan, tarik. bukan kekuatan menarik. Iya. Kekuatan tarik. Iya. Uji Oke. kimianya juga belum. Iya. Uji Iya. kimia belum ya. Tapi feeling sih mestinya ini penelitian yang aplikatif ya, artinya
bisa diterapkan untuk hal-hal praktis ya. Iya. Karena memang di kulit, kebutuhan kulit kan sangat tinggi sebenarnya. Iya. Sementara itu tadi non renewable, artinya kita nggak bisa apain lagi kulit yang sudah dibuat tas ya. Mungkin kalau dipaksakan sih bisa ya, kulit tas jadi kulit apa gitu ya. tapi sifat renewable-nya sih terbatas, sangat terbatas. Dan ini bisa gitu ya. Betul. Baik. Dari penelitian ini apa yang bisa didapat nih kira-kira? Yang ya itu hasilnya tuh jelas. Iya. Tapi selama prosesnya itu apa yang Lulu dan Aisyah bisa petik efek sampingnya ini? Mungkin banyak sisi spiritualnya, mungkin banyak. sisi sosialnya, mungkin sisi girohnya, mungkin yang lain lah. Boleh coba deh ceritakan. Dari sisi spiritual kita di situ jadi tahu ini tuh Allah yang ciptain. Iya. Tapi kita tuh emang banyak yang belum tahu potensinya. Terus jadi dijelaskan juga dalam Quran surah Ali Imran ayat 191 bahwa Allah itu tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia gitu. Ya, jadi semua itu ada manfaatnya. Dengan makhluk sekecil ini ketika bersimbiosis dapat berdampak besar bagi manusia gitu. Berikan dampak yang besar. Spiritualnya itu ya. Iya. Nah, jadi pada akhirnya subhanaka wakina benar. Iya. Kalau Lolo gimana melihatnya? Mungkin ada yang kerekam nih selama kemarin lakukan penelitian. Iya, kalau dari spiritual mah sama kayak Sama sama ya, kayak oke. Aisyah. Terus tapi dalam proses lomba gitu ya, kita dari latihannya itu yang bisa diambil gitu. Ternyata, dan pas kita latihan kemarin tuh emang dengan waktu yang mepet kita tuh jadi ya harus banyak latihan, banyak revisi dan segala macam, dan itu yang membuat ternyata dari menang kemarin tuh emang usaha itu tuh nggak akan mengkhianati hasil gitu. Oh iya. Jadi ini istilahnya merekam proses ikhtiar gitu ya kemarin ya. Jadi kalau lakukan ini akan ke sana gitu ya. Betul. Tentang saya selalu tertarik tentang curiosity, penasaranan gitu ya, karena itu katanya yang menjadi asal muasal dari proses kreatif gitu ya. Ya. Boleh nggak diceritakan? Ya. Memang tadi di awal sudah sempat ya terlontar ya. Mungkin dari ketidaksengajaan, tapi bagi orang yang tidak kreatif, ketidaksengajaan itu ya sudah begitu ya. Tapi bagi orang yang kreatif, mau maju, mau meneliti kan, ketidaksengajaan itu bisa menjadi sesuatu jika ditindaklanjuti. Seperti Newton melihat fenomena apel jatuh ya, jadi teori gravitasi. Boleh nggak di-share tentang itu selama Tentang mungkin lebih apa istilahnya yang kemarin tuh penasaran di sisi apanya sih gitu ya pas neliti itu secara sekilas tadi kan ada kok jadi kayak kulit gitu kan. Nah, apalagi tuh yang muncul setelah itu? Di awal dulu ya, awal dulu seperti baca-baca jurnal ya, dari membaca jurnal ternyata permasalahan di Indonesia itu banyak sampah. Oh iya, terkait ke sana ya. Terkait sampah dulu. Baik ya. Terkait sampah berapa Syah di pada tahun 2020 itu sampah di Indonesia itu sampai 67,8 juta ton. Nah, di mana 20%-nya itu merupakan sampah kulit, sampah plastik, sampah karet. Nah, 14% itu sekitar 20% itu sekitar 14 juta ton gitu. Jadi emang banyak banget menyumbangkan gitu ya. Kan kalau plastik sudah ada pengolahan terpadunya, sedangkan kulit itu belum ada gitu. Jadi bagaimana alternatifnya gitu untuk mengatasi permasalahan limbah kulit tersebut? Jadi minimal dengan mengurangi sumber sumber kulit yang tadi
nggak bisa diurai ya. Iya. Oke. Itu curiosity yang lain ya yang muncul dari situ. Manfaat lain apa ya kira-kira? Tadi udah lingkungan, mungkin ekonomi ya, kepikir ya. Untuk ekonomi. Ekonominya yang murah Ini soalnya. lebih murah. Lebih murah prosesnya. Prosesnya cepat kan kalau kita lihat dari kulit sintetis, kulit hewan, kan prosesnya juga lama dengan harga yang mahal juga dan ini tuh dengan proses yang cepat juga harganya lebih ekonomis. Kok orang lain nggak lihat itu ya? 1 bulannya, ini 1 bulan bisa Sekitar 1 bulan hasilnya banyak. Ini tuh baru anaknya. Iya. Jadi induknya itu masih bisa diperkembangbiakan lagi, gitu. Mungkin kalau secara ekonomi ini tuh kalau dibuat kayak pabrik gitu ya, industri seperti itu ya. Jadi si Scooby ini tuh mengikuti tempat tumbuh. Mengikuti tempat. Kalau ini pakai box donat, jadi makanya bentuknya kayak gini gitu. Terus kalau ini toples. Jadi Subhanallah. ini, gitu. Subhanallah sekali gitu. Jadi kebayang kalau misalkan mau seperti kain gitu ya atau yang besar, tinggal kita buat mediumnya sebesar itu gitu dan murah ya, apa aja sih mediumnya. Harga medium 50.000 satu itu, tapi bisa dikembangbiakan banyak. Jadi aku bisa bikin cetak biru kayak bayangkan itu saya bikin gambar 3D ya di komputer. Lalu aku pencet print gitu, 3D printing ya. Nanti akan kebentuk seperti itu. Dan ini juga bisa jadi saya toples itu nanti asal saya bisa tahu ya cara media itu berkembang Pakai Scooby itu berkembang biak. Manis aja Pak. Teh manis. Teh hitam. Itu nanti akan ngikutin bentuknya. Cairannya itu dari teh gitu, tinggal pakai gula. Jadi makanannya itu hanya gula sebenarnya. Oke. Gitu sama ada kandungan-kandungan seperti alkaloid gitu yang dari tehnya gitu, tumbuh berkembang. Di Indonesia siapa aja ini yang udah melakukan riset di sini? Di Indonesia masih sedikit tentang ini. Susah jurnalnya juga. Kalau baca jurnal-jurnal dari luar itu emang sudah ada beberapa, tetapi emang harus diubah menjadi nanoselulosa. Nanoselulosa itu. Itu artinya struktur yang lebih kecil, elementer lagi ya. Lebih kecil lagi. Oke. Ya. Jadi ini kalau bicara ke depan cukup gamblang ya. Roadmap-nya mau jadi seperti apa. Lulu atau Aisyah kepikir institusi mana yang bisa jadi batu loncatan untuk terus fokus di penelitian ini? Sekolahnya di mana atau di mana? Sudah kebayang? Ada. Bu Rika sudah ini kasih guidance kali ya. Bu Rika minimal ITB gitu ya katanya. Ke Singapura tuh sedang juga menggalakkan riset-riset mikrobiologi ya. Ya karena itu adalah teknologi yang lebih ke depan lagi daripada teknologi yang sekarang ya. Pada akhirnya nanti ke sana mikrobiologi. Sama kalau di hardware-nya itu adalah di AI kan, ada AI tapi yang organiknya ya di mikrobiologi. Gitu ya. Dengan banyaknya kegiatan, kalau saya dengar cerita tadi kan kayaknya banyak ya kegiatannya, nggak keganggu akademiknya. Tentu saja itu emang butuh pengorbanan. Jadi ya. kita mengorbankan jam-jam di kelas, untuk dispensasi, untuk banyak latihan dan banyak perbaikan. Tapi lembaga mengizinkan kan istilahnya mensinkronkan ya kegiatan ini. Mendukung. Iya, alhamdulillah. Karena sekolah mendukung gitu Pak kalau misalkan untuk perlombaan apapun betul. Ya. Alhamdulillah gitu kalau di SMA ke SBS itu didukung gitu. Jadi ada dispensasi gitu untuk anak-anak yang mau mengikuti lomba. Jadi boleh diucapkan, dinyatakan bahwa KSBS ini mungkin lingkungan yang
Kalau istilah biologinya apa namanya itu? Lingkungan yang cocok untuk berkembang biak. Ide-ide kreatif ya. Untuk ke sana, betul. Alhamdulillah. Ya. Ini berarti kelas 10? 11. 11 ya? Kelas 11. 1 tahun lagi. Iya, tahun lagi di sini. Menghadapi ujian akhir, ujian nasional gitu ya. Nah, gitu. Insya Allah. Dengan latihan yang biasa dilakukan, maka ujian yang lain juga sebenarnya mirip ya, dengan mempelajari polanya saja. Oke. Nah, meneliti itu kan bagian dari aktivitas keilmuan ya, yang kalau kita membaca sejarah sebenarnya kita patut bersyukur, berbangga karena di masa lalu ya. Ngomong di masa lalu memiliki ilmuwan-ilmuwan yang juga ulama ya, yang telah melakukan proses tafakur tapi berujung di tadzakur gitu ya. Nah, jadi tadi menarik sebenarnya, setelah meneliti kemudian langsung ingat surat Al-Imran. Bagaimana? Sudah sering baca nelusur ilmuwan Islam yang mungkin bisa jadi inspirasi untuk langkah Lulu dan Aisyah ke depan. Banyak sih ilmuwan. Banyak ya. Iya. Kalau di biologi tokohnya siapa nih? Ibnu Sina. Ibnu Sina, kedokteran. Iya. Nanti pengen tetap ke jalur biologi. Insya Allah. Insya Allah ya. Lu apa? Aku masih kurang tahu sih. Nah, masih kurang tahu ya. Iya. Lingkungan ya. Kemungkinan. Oh, teknik lingkungan cocok juga ya memang. Iya. Emang teknik lingkungan dan biologi itu dua hal yang beda fokus, tapi udah nggak mungkin lagi lah dipisahkan ya. Barangkali nanti kalau di lingkungan ada kimia juga. Fisika tidak terlalu ya, tapi kimia dan biologi sangat erat kaitannya. Oke. Apa nih yang bisa disampaikan ke teman-teman mungkin? Teman-teman. Setiap orang itu harus memiliki jiwa peneliti. Gitu. Setiap orang harus memiliki jiwa peneliti. Sekecil apapun, dia tetap harus punya rasa penasaran yang besar. Oke. Karena dengan penasaran itu justru kita dapat mengembangkan pikiran kita gitu, dapat berpikir banyak. Iya. Dulu kalau buat teman-teman semangat buat belajar, karena kita sebagai seorang muslimah gitu, apalagi perempuan tuh jangan selalu patah semangat. Jadi terus belajarnya juga harus seimbang antara ilmu sains sama ilmu akhirat, ilmu Al-Qur'an, segala macam. Iya. Seimbang ya? Iya. Atau harus dikaitkan? Iya. Iya. Oke. Sangat. Kalau melihat kondisi saat ini ya, tentu di luar KSBS, sepenerawangan Aisyah sama Lulu gimana kondisinya? Apa hal yang mengkhawatirkan atau ada hal-hal yang bisa diperbaiki jadi sumbangsih dari Lulu dan Aisyah ke depan? Gimana? Terlalu ngawang. Iya. Kalau saya lihat ya Pak ya gitu, di Jawa Barat gitu, di Tasik dulu deh gitu. Di Tasik sekolah-sekolah yang yang berfokus atau yang ada eskul karya ilmiah remajanya gitu yang mengembangkan penelitian kayak gitu, itu masih sedikit. Masih sedikit. Jadi kalau misalkan lomba-lomba itu pasti kita itu dengan Jawa Timur kebanyakannya, Malang, Surabaya seperti itu. Nah kalau untuk Tasikmalaya gitu ya, ini mungkin merasa
berasa kurang gitu ini. Gitu. Berarti inginnya gitu ya kita salah satu sekolah yang berbasis sains gitu ya, berbasis penelitian, riset seperti itu harus sejak dini gitu ya, dari sejak SMP bahkan kalau kita gitu ya di sekolah KSBS dari SMP, SMA, karena memang ilmu ini yang lebih aplikatif ke depannya gitu ketika di jenjang dekat sama kehidupan sehari-hari gitu, lebih aplikatif pembelajarannya gitu. Ini kan sebenarnya biologi itu kan mikrobiologi ya gitu, dibahas di pelajaran hanya tahu ada bakteri ini, tapi ketika melakukan penelitian lebih luas lagi gitu didapatkan gitu, dan juga dikaitkan dengan sampah, permasalahan lingkungan gitu, lebih saya mengajarnya itu enak gitu ya, ini lebih aplikatif sekali. Justru juga anak-anak berpikir bagaimana untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi bahkan di Indonesia gitu ya, lihat dari sampah-sampah yang jadi tahu gitu ya, sampah di Indonesia itu 67 juta ton gitu ya per tahun itu gitu. Setahun ya. Setahun kan itu kalau diproyeksikan dengan pertambahan jumlah penduduk Indonesianya itu akan meningkat lagi. Jadi dengan penelitian-penelitian ini justru wawasan dari santri-santri lebih terbuka gitu, lebih aplikatif juga. Dan yang melakukan penelitian nggak cuma Lulu dan Aisyah karena mau ikut lomba ya, tapi ini semua santri melakukan hal yang sama. Hal yang sama gitu. Jadi ada program kita, ada mata pelajaran yang tidak ada mungkin di sekolah lain. Itu ada mata pelajaran penelitian ilmiah kalau untuk SMA. Penelitian ilmiah. Nah, kalau penelitian ilmiah itu diajarkan bagaimana cara menulis karya ilmiah yang baik gitu, dimulai. Cara menulis, terus cara meneliti, dan cara mempresentasikannya. Itu di penelitian ilmiah. Jadi aksi tangannya itu lewat metode ilmiah, melakukan semua langkah-langkah itu. Tapi itu harus diwartakan. Ditulis dulu ya, baru dipresentasikan. Jadi itu ilmu mestinya bisa bermanfaat ya, karena memang disebar ya. Nggak cuma just do the research, tapi juga share resultnya ya ke masyarakat. Wah, itu mulai dari kelas 1 ya? Dari kelas 1 sampai dengan semester 5 atau sampai semester 6? Kalau untuk penelitian ilmiahnya kalau di SMA selesai di semester 2 gitu. Nanti aplikasi-aplikasinya karena ini tuh kalau di sekolah lain kan jurusan IPA, jurusan IPS. Nah, kalau di KSBS di jurusan IPA dibagi-bagi lagi. Ada biologi, ada fisika, ada kimia. Nah, nanti di pendalaman minat itu lebih diolah lagi gitu. Misalnya di biologi nanti cakupan penelitiannya di bidang biologi gitu. Jadi mengaplikasikan dari ilmu yang dari kelas 10 tuh baru teori-teorinya. Kayak bagaimana latar belakang yang benar gitu. Bagaimana cara menulis yang baik, bagaimana presentasi yang baik gitu. Nah, nanti diaplikasikannya itu di kelas 11 ini gitu. Satu orang bisa milih lebih dari satu bidang. Atau satu bidang. Satu ya. Satu bidang dulu ini. Peningnya. Sebelum. Satu bidang. Tapi sebenarnya kalau aplikasi di penelitiannya itu bisa jadi berbagai bidang. Baik. Itu sudah langsung kelompok atau orang per orang? Kelompok dulu. Tapi kelompoknya masih kelompok kecil. Gitu. Satu kelompok 3 orang. Ya. Baik. Satu tahun bisa berapa kelompok? 1 tahun kita ada kelas biologi ada berapa kelompok? 4 ya, hanya 4 kelompok. Ada 4 kelompok di biologi. Ya, baik. Alhamdulillah. Yaitu satu tradisi yang sangat baik ya sebenarnya. Bahkan saya ngiri kalau bisa sekolahnya sekarang ya. Sama Pak. Dan ini yang tadi dibilang sama Aisyah gitu. Jadi tadi kan itu pembelajaran secara yang di kelas. Betul. Nah, ada satu program itu setiap 1 semester sekali itu ada riset alam atau riset sosial. Nah, untuk jurusan IPA itu ada riset alam. Kalau yang jurusan IPS itu riset sosial. Itu kita pergi
ke suatu tempat. Nah ini insya Allah tanggal 22 November kita ke Kampung Naga. Jadi sana kan secara itu kalau secara ekonomi menarik ya, sama budaya ya. Budaya ya, secara alam juga Pak. Jadi mereka kan saya dari lihat ya gitu, kita studi literatur dulu, ternyata kayak kayak penanamannya itu kan secara etnoekologi gitu. Mereka tidak menggunakan pupuk kimia, mereka secara adat, secara ini gitu. Nanti bagaimana kualitas dari padinya gitu yang dihasilkan, kualitas dari tanahnya. Jadi memang banyak sekali gitu objek gitu, baik secara sosialnya gitu, baik secara alamnya gitu. Jadi wisdom tentang sesuatu itu merasuk di budaya mereka gitu ya. Jadi mereka malah mungkin lebih bijak dari kita karena wawasan tentang atau nilai-nilai lingkungan dan sebagainya udah diracik sedemikian rupa jadi habit, jadi tradisi, jadi budaya, jadi kebiasaan dan sebagainya. Boleh juga kita belajar dari mereka gitu ya. Untuk disebutnya adalah mereload gitu ya, mereload apa yang sudah mereka gali dan kemudian siapa tahu bisa diaplikasikan ke lingkungan yang berbeda. Tadi sudah disinggung tentang Quran sama aktivitas nih, jadi ada Quran, ada sains nih. mungkin boleh dikerucutkan ke sana. Jadi satu pernyataan aja gitu dari Lolo dan Aisyah tentang aktivitas kemarin yang sains gitu ya, tapi kok bisa ujungnya pada Quran. Karena segala sesuatu yang ada di dalam ini tidak terlepas sumbernya dari Al-Quran. Oke. Ya. Jadi bisa Quran itu sebagai motivasi untuk melakukan sesuatu, dan setelah kita selesai melakukan sesuatu mesti balik lagi ke sana gitu ya. Menurut lu dan Aisyah di QSBS ini seperti apa? Prosesnya sudah sampai ke sana atau mungkin ada beberapa hal yang perlu disempurnakan istilahnya? Bisa dari si pelakunya ini. Mungkin nanti Ibu Rika juga boleh ngasih opini tentang itu. Dari si santrinya dulu nih. Saya di SMA QSBS ini sudah merasa puas karena setiap pembelajaran di kelas juga masih diberikan ayat yang Alhamdulillah. pelajaran tersebut. Sesuai tema ya, tematik. Sama dulu. Iya sama. Ibu Rika mungkin mau menambahkan kesulitannya di sisi sana mungkin, karena kalau kita lihat dalam perspektif modern itu kan ilmu, maksudnya Western ya, itu kan science itu sudah terpisah dari God, dari Allah ya. Jadi kalau bicara science ya lupakan Tuhan dalam tanda kutip. Sekarang ini kan sumber pengajaran masih sebagian besar masih saduran sana ya. Dari sisi metodologinya, dari sisi instrumen melakukan sesuatunya kan masih sana. Tapi ketika kita melihat bahwa yang ideal itu adalah ada Allah sebagai kausa prima dari semua kejadian sunatullah ya, itu gimana tuh tantangannya seperti apa cara menyampaikan ini? Ya memang itu ya tantangannya, karena kita sumber buku pelajarannya memang kan itu saya lihat juga memang meskipun dari Kemendikbud gitu ya, itu juga dari luar gitu ya, itu sudah dipisahkan gitu ya antara ya sains gitu ya, Al-Quran. Tapi di sini alhamdulillah ya di QSBS juga ada litbang, ada litbangnya gitu, jadi itu adalah tempat diskusi dari guru-guru gitu ya, dihimpun di kurikulum ini untuk bagaimana cara pendekatan Quranic Science-nya. Jadi setiap kompetisi dasar gitu, KD-KD setiap pelajaran gitu, itu udah dari awal gitu, mana ini Quranic Science-nya kita kaji dari mana gitu. Jadi memang
yayasan atau usaha juga sudah membuat litbangnya gitu, untuk para ASN, sehingga itu menjadi tempat diskusi para guru. Baik. Ya. Alhamdulillah sih Pak, sampai sekarang ini kita karena masih berjalan ya diskusi tentang ASN ini, jadi terasa tidak sulit gitu, karena bisa gitu disampaikan ke anak-anak. Jadi belajar tentang sains itu tidak dalam posisi belajar tentang ilmu dunia ya. Ada dikotomi ilmu dunia, ilmu dinia. Ketika belajar biologi, kimia, fisika itu tidak terlepas sama sekali ya dari tauhid ya. Dari tauhid itu menyatu, terintegrasi ya. Semangatnya bisa lebih kuat lagi ya tentunya ya. Apalagi kalau kita kaitkan sama aspek manfaat. Jadi ilmu pengetahuan sebagai tool atau teknologi sebagai instrumen kita beramal gitu ya, yang manfaatnya untuk sekitar. Kan sebagai penutup. Boleh diceritakan rencana ke depan. Untuk rencana kedepannya dalam kuliah ini mungkin kita masih bisa melanjutkan pendidikan ini dengan membuat produk dan kayak fokusnya pada utilisasinya ya, mau digunakan untuk apa? Iya, betul. pensil, terus dompet. Oh iya. Jadi ya pokoknya melakukannya sebagai kulit ya. Kemudian betul. Kemudian bisa sampai jadi dijual ya. Alhamdulillah ya. Sampai sana ya. Kalau dari sisi akademiknya sendiri Bu, ada potensi apa Bu di riset ini? Potensi. Iya. Ada tadi memang uji karakteristik kulitnya menarik ya kalau mau didalami ya. Kimia, fisikanya dari sisi gaya, stressingnya, kekuatan ditariknya, kekuatan ditekannya. Kalau di plastik kan sudah sampai pada plastik anti peluru gitu ya. Bisa dibuat tank itu dari plastik itu jauh lebih kuat malah dari tank baja. Tapi plastik dengan karakteristik khusus ya, dan pasti prosesnya kayaknya belum ekonomis sehingga belum kita lihat tank plastik. Ada tank plastik mainan tapi bukan untuk digunakan. Iya. Uji lengkapnya lagi mungkin ya. Uji lengkap ya. Uji kimia juga belum, terus kayak setelah jadi produk, nanti apakah produknya itu memang layak pakai gitu, terus kayak kekuatannya nanti ini sampai sejauh mana gitu kan, ini juga masih panjang gitu. Iya. Kalau sampai ke desain produk dan kemudian implementasinya detailnya kayak apa ya, jadi ini kalau disayat itu bisa seberapa tipis ya, kalau ditebalkan bisa seberapa tebal. Oke. Menarik sih. Saya sendiri baru lihat dan wah, kok bisa gitu ya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Ya, mungkin ada kalimat terakhir yang mau disampaikan untuk nanti yang mau dengar ini. Silakan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yayasan, pihak sekolah yang telah mendukung proses belajar kami dalam penelitian ini, dan juga kepada pembimbing kami, Rika, yang telah menemani dari awal kita membentuk tim ini dan selalu bersabar memberikan ilmu, curahkan banyak ilmu. Ya. Ada lagi? Bu Rika mau tambahkan? Kalau dari saya mungkin melihat
prestasi gitu ya yang diraih oleh Aisyah dan Lulu. Mudah-mudahan itu menginspirasi gitu, terutama untuk anak-anak muda gitu itu untuk semangat meneliti gitu karena masih banyak gitu anak-anak muda zaman sekarang tuh instan ya, zaman instan penelitian itu ribet kayak gitu. Mudah-mudahan dengan melihat terinspirasi dari Aisyah dan Lulu itu semangat gitu lagi untuk melakukan penelitian dari awal gitu ya, untuk menulis karya ilmiah gitu, untuk mencari gagasan-gagasan baru gitu untuk melakukan penelitian dan lain-lain. Karena penelitian kan dalam anggapan banyak orang kayaknya sulit gitu ya. Tapi kalau tadi dari cerita Lulu dan Aisyah, ya neliti itu ya udah nggak mati ya, neliti itu nggak mati dan nggak sesulit yang dibayangkan orang. Hanya saja memang ya itu tadi yang mahal sebenarnya adalah curiosity ya, rasa penasaran, lalu kemudian setelah penasaran nggak dilupakan, terus digali ya, digali. Saya kira hal baru yang saya temukan mungkin di lingkungan pendidikan bukan di universitas, di SMA adalah menulis ya, menulis. Kan mungkin menulis lebih sulit dari presentasi ya. Menulis itu jauh lebih sulit dari presentasi. Kalau tulisannya sudah siap, gampang sekali dipresentasikan. Tinggal ngilangi ya aspek psikologis saja ya, gemetaran dan sebagainya. Tapi ada situasi khusus di mana orang yang gemetar pun tiba-tiba jadi raja podium. kalau temukan lingkungan dan audien yang cocok. Jadi saya ingin mengucapkan selamat ya kepada Lulu, Aisyah yang telah berprestasi membanggakan KSPS, membanggakan orang tua, dan saya kira juga ya masyarakat Indonesia senang sekali sih melihat peneliti-peneliti muda mulai berlatih sejak usia dini. Mudah-mudahan di kedepannya akan banyak lagi karya-karya yang bisa dicipta ya. Jadi ilmu itu manfaat setelah mengeluarkan sesuatu dan masyarakat menggunakannya. Terima kasih sekali lagi Bu Rika juga yang berkenan menemani kita di sini. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan nanti di acara-acara ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.